Sahabat YT Artikel 2, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 380. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Farah mengangguk sedikit melihat Aditya sangat menyayanginya. Dia merasa sangat bahagia. Pasangan itu meninggalkan perusahaan dan masuk ke dalam mobil. Aditya mengantar Farah pulang. Sepanjang perjalanan, Farah mengobrol riang dengan Aditya. "Suamiku, hari ini ibu meneleponku." Setelah Farah mengobrol gembira dengan Aditya beberapa saat, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbisik kepada Aditya. "Oh, apa yang dia katakan?" Aditya bertanya dengan santai. "Ibu bilang dia akan bekerja." Farah menghela nafas pelan, menatap Aditya dan berkata, "Apa?" Aditya sedikit terkejut setelah mendengar ini. Tapi kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Farah, "Jika ibumu bisa pergi bekerja, bisa-bisa matahari akan terbit dari barat." Aditya sangat mengenal mertuanya alias Dahlia. Dia malas dan sombong. Jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesombongannya dan pergi bekerja? "Itu benar. Ku dengar dia bilang dia sudah menemukan restoran dan akan mencuci piring di restoran itu." Farah menghela nafas pelan, merasa tidak berdaya. "Tidak mungkin. Pernahkah ibumu melakukan pekerjaan seperti itu? Lagi pula, aku biasa mencuci semua piring di rumah." Apakah dia tahu cara mencuci piring adalah sebuah pertanyaan. Aditya tersenyum tipis dan berkata pada Farah. Ketika Farah mendengar Aditya mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang dikatakan Aditya benar. Dulu Aditya mengerjakan semua pekerjaan rumah di rumah. Tetapi Dahlia tidak melakukan pekerjaan rumah apapun. "Hei," kata ibu, "keluarganya kehabisan beras. Baik dia maupun Anjani tidak punya penghasilan. Ini adalah masa yang sulit." Farah menghela nafas, memandang Aditya dan berkata. Setelah Aditya mendengar ini, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Memang benar Dahlia ingin pergi bekerja, tetapi memang benar dia ingin mendapatkan uang dari Farah. Ketika dia menelepon Farah, dia pasti berpura-pura menjadi menyedihkan. Farah akan memberikan uangnya jika hatinya melunak. Memikirkan hal ini, Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Farah, apa yang kamu katakan padanya?" Aditya bertanya pada Farah. "Suamiku, jangan marah jika aku memberitahumu sesuatu." Farah memandang Aditya dan berkata dengan ragu-ragu. Aditya menghentikan mobilnya, berbalik, memegang tangan mulus Farah, dan berkata, "Bagaimana aku bisa marah padamu? Katakan saja." Farah mengangguk sedikit dan berkata, "Saya ingin memberi ibu sejumlah uang. Baik dia maupun Anjani tidak punya pekerjaan. Setelah kita pindah, mereka hampir berhenti bekerja." Aditya terkekeh setelah mendengar ini. Aditya tidak peduli apakah itu uang atau bukan. Tapi dia membenci Dahlia karena sifatnya seperti monster. "Kalau begitu berikan. Apakah kamu punya uang?" Aditya bertanya pada Farah. "Ya. Tapi aku harus membicarakannya denganmu. Lagi pula, uangku juga milik kita bersama." Farah berkata dengan lembut. Aditya merasa nyaman mendengar kata-kata ini. Faktanya, Aditya juga mengetahui bahwa Farah tidak memiliki banyak uang. Meskipun villa telah terjual habis dan dia mendapat untung besar, Aditya juga menyetorkan uang tersebut ke rekening bank Farah. Namun Farah tetap menginginkannya untuk memasukkannya. Semua hutang ayahnya saat itu telah lunas. Setelah melunasi hutangnya, tidak banyak yang tersisa. Meskipun Farah tidak memiliki banyak uang di tangannya, Aditya masih merasakan kehangatan di hatinya ketika dia bisa mengatakan apa yang baru saja dia katakan kepada Aditya. "Istri saya memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Ini lebih penting dari apapun. Yang diinginkan pria adalah hati wanita. Farah, bagaimanapun juga dia adalah ibumu. Jika kamu tidak tahan, berikan saja dia sejumlah uang. Tapi jangan memberinya terlalu banyak.
atau dia akan pergi berjudi lagi. Aditya berkata dengan lembut kepada Farah. Farah mengangguk dengan lemah lembut dan hendak mengatakan sesuatu lagi kepada Aditya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teredam dari bagasi mobil. Terdengar bunyi, pop, bunyi ledakan. Namun gerakannya tidak terlalu keras. Aditya dan Farah terkejut. Ketika mereka melihat ke belakang mobil, mereka terkejut. Melihat bagasi mobilnya hancur berkeping-keping. Tutupnya dibuka, dan asap keluar dari bagasi dari waktu ke waktu. Cepat keluar dari mobil, Aditya berkata kepada Farah dengan suara yang dalam. Lalu dia segera keluar dari mobil. Setelah Farah keluar dari mobil, dia hanya ingin melihat ke belakang. Tetapi Aditya menghentikannya. Farah, tolong menjauhlah untuk saat ini. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Aditya berkata kepada Farah. Ketika dia melihat Farah berjalan beberapa meter jauhnya, dia sampai di bagian belakang mobil. Tutup bagasi telah runtuh. Ketika Aditya melihat ke dalam, dia melihat sesuatu yang tampak seperti alat peledak, yang telah berubah bentuk akibat ledakan. Ini seharusnya bahan peledak kecil, tidak terlalu kuat, dan Aditya tidak tahu kapan dipasang. Rasa dingin merambat di punggung Aditya. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, benda ini tidak terlalu kuat. Jika tidak, bukankah dia dan Farah akan terbunuh? Suamiku, apa ini? Cemas Farah datang dan bertanya pada Aditya dengan cemas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Menjauhlah dari mobil. Aditya menghibur Farah, lalu memeluknya dan berjalan pergi. Menjauh dari mobil, karena takut akan ada bahan peledak di dalam mobil. Farah juga menyadari apa itu. Dia memegang tangan Aditya erat-erat, merasa sangat takut. Aditya menjadi tenang dan menyadari bahwa pihak lain tidak ingin membunuhnya dan Farah. Jika tidak, mereka tidak akan melepaskan perangkat dengan kekuatan minimal seperti itu. Benda ini harus diatur waktunya. Setelah Aditya memikirkannya, dia merasa benda itu seharusnya diletakkan di bagasi ketika dia memasuki perusahaan IMIP. Memikirkan hal ini, Aditya menghentikan taksi dan membawa Farah kembali ke perusahaan. Melihat ke belakang, Aditya memarkir mobilnya di gerbang perusahaan yang diawasi. Jadi Aditya langsung pergi ke ruang CCTV dan mengambil video pengawasan saat itu. Sekilas tidak masalah, Aditya benar-benar menemukan petunjuk. Dalam video tersebut, seorang pemuda bertopi tinggi menggunakan benda mirip batang besi untuk membuka kunci bagasi, lalu memasukkan benda kecil ke dalam bagasi, dan segera meninggalkan gerbang kompi. Karena pria bertopi tinggi itu bergerak begitu cepat, penjaga keamanan di pintu tidak menyadarinya. Suamiku, seseorang mencoba membunuh kita. Farah tampak sedikit pucat dan berkata kepada Aditya dengan gugup. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ada rasa dingin di wajahnya. Pihak lain pasti tidak ingin meledakkannya. Itu sudah pasti. Tapi kenapa pihak lain melakukan ini? Apakah itu untuk mengintimidasi? Aditya sedang berpikir liar di dalam hatinya. Dia tidak berbicara. Dan beberapa karyawan perusahaan yang menemaninya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua berdiri di samping dengan hati-hati. BYD lama tidak bisa lagi dikendarai. Aditya mengendarai mobil Audi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjemput pelanggan dan mengantar Farah pulang. Begitu dia sampai di depan pintu rumahnya, ponsel Aditya berdering. Panggilan itu dari nomor yang tidak dikenal. Setelah menjawab telepon, suara seorang pemuda terdengar dari ujung telepon yang lain. Haha, apakah kamu Aditya? Anda baru saja terkejut. Bersambung.